Bisa Pak. Waalaikumsalam. Duduk situ dan. Hormati kita muliakan sahibatul baik, kalau ustazah hadir saya dan keluarga, hadratil mukarramah, segenap para ustazah dihormati juga saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini ibu sekalian, undangan sahibatul baik kepada saya beberapa waktu yang lalu, katanya acara haul. Nah kemudian juga saya bertanya haul siapa. Hanya saya bilang hari ini tadi ada pengajian di Ar-Ridho, Pengarengan Pulau Jaya. Dan ternyata ibu para ustazah pada bawa kitab. Ya. Saya nggak tahu ini kalau pengajian ini satu rumah 004. Jadi saya lenggang saja. Enggak apa-apa Ustazah. Nah, para ibu sekalian, di sisa waktu ini buat saya yang baik. Jadi kalau sudah bicara yang pertama, yang kedua selesai. Mudah-mudahan masih ada. Ya Allah berikan pada saya pertama suara saya masih tetap. Amin. Dan yang kedua bisa untuk konsentrasi menyampaikan sesuatu pada ustazah sekalian. Karena kalau bicara tafsir di bab al-munafiqun, orang-orang baiklah para saudara sekalian, sedikit kita bicara mengenai tahun baru Hijriah dan haul daripada Haji Mati Yasin yang ke-10. Bahwa insya Allah kita tinggal 10 hari lagi akan menghadapi tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Momentum kita melaksanakan tahun baru yang pokok adalah muhasabah, menghisab diri kita masing-masing dengan umur yang sudah kita lalui dan umur yang akan datang. Itu saya kira momentum yang paling penting tiap tahun berhijriah. Hadis para ustazah saya yakin sudah banyak pada hafal. Karena Rasulullah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, introspeksi diri kamu sebelum kamu menghisab orang lain. Seringkali kita mempunyai kebiasaan yang kurang bagus. Orang lain selalu kita lihat kekurangannya. Kekurangan orang sendiri nggak pernah kita perhatikan. Itu kebanyakan kita begitu. Kalau bisa dibalik, hasibu anfusakum. Jadi kalau kamu hisab, introspeksi sebelum dihisab nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hisab orang lain, jangan. Karena para ibu sekalian, bukan mengatakan tidak syaghaltu apabila menyibuki oleh kamu sekalian.
anfusakum istaghartum ghairakum fastaghfiru anfusakum. Kalau kamu sering ke orang lain, istaghartum ghairakum fastaghfiru anfusakum. Ini kata hukama atau sebuah buka. Jadi kalau andai kata umpamanya kita sibuk nyakin orang, sibuk diri kamu sekalian, enggak perlu kita sibuk lihatin orang bagaimana orang-orang. Lihat kita. Sekarang kalau kita umpamanya sekarang mengatakan diri saya kita kaca kita tiap hari di rumah kita nggak pernah ngatain orang lain. Begitu bangun tidur di kamar mandi kita, yang pertama kita kacain siapa? Diri kita. Itu masih berlipat. Kacakan diri kita. Pasal itu anusah. Dan kita kacakan siapa? Orang lain. Ini kata hukam kita. Para ulama sekalian kalau saja. Setelah kita menghisab diri kita, maka kita ingin menjadi orang yang rohani, orang yang beruntung. Nabi katakan bahwa ada 3 golongan manusia. Dengan dia kita masing-masing di mana adanya kita. Pertama, golongan yang rohani. Kedua, golongan yang mampu. Dan ketiga, golongan yang malu. Yang pertama, golongan yang rohani. Yang beruntung. Robi atau beruntung. Bagaimana orang beruntung itu? Maka yawm khairan min amsihi fahuwa rabi'un. Siapa yang bertambah umur, berganti tahun, semakin bagus perbuatannya, namanya orang yang beruntung. Kita inginnya begitu. Umur kita sudah jalan yang kemarin. Tentunya kita akan datang pada umur yang akan datang 14, 45 dengan 10 hari lagi akan datang 14, 46. Jadi kita orang yang rohani. Itu kita harapkan. Sekarang yang kedua, wa man kana yawm mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari sama dan kemarin, namanya orang maghbun, tertipu umurnya bertambah, tapi ibadahnya tidak bertambah, maghbun. Kalau bahasa saya katakan hanya pulang modal, istilah orang dagang. Kita jangan terjadi maghbun. Karena kalau kita dagang hanya pulang modal, di mana waktu yang kita sampai kita berikan buat dagang, tenaga yang kita pergunakan buat dagang, tidak ada artinya. Yang ketiga, wa man kana yawm syarran min amsi fahuwa maghfur. Syarran min amsi fahuwa maghfur. Siapa yang bertambah umurnya, semakin berkurang ibadahnya, namanya orang yang beruntung. Kita jangan seperti itu. Maka mari kita orang yang rohani, jangan orang yang maghfur, apalagi orang yang malu. Hadis. Dalam masalah ini, tahun baru dan masalah haul, ini kalau boleh saya kembali kepada hadis. Panjang hadisnya, di antaranya saya ada 2 pesan Rasulullah kepada kita sebagai wanita. Yang pertama, kunu fid dunya abyafa. Kunu fid dunya abyafa. Ya, kami dulu sebagai abyaf, sebagai tamu, baik. Jadi Anda di dunia sebagai tamu. Namanya tamu adalah sekarang kita bertamu nih, peserta saya. Kita zuhur kita pulang sudah. Tidak ada yang lain kita bertamu. Jadi kami di dunia abyaf sebagai tamu. Kata lain bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal kehidupan kita. Langsung dikatakan bahwa tiap-tiap manusia mengalami 5 ayyam, 5 hari. Siapapun manusia. 1, al-yawm al-mafqud. Al-yawm al-mafqud. Hari yang telah lewat.
nggak akan balik lagi. Saya katakan ini wasiat Nabi ini seirama dengan acara kita sekarang ini. Tahun baru sama apa? Sama hal. Satu al-yaum al-maf'ud mim fa-fa-qo dan fa-qoda hilang maf'ud mim fa-qo wawu da Benar tuh, maf'ud. al-yaum maf'ud Iya, maf'ud. hari yang terakhir lalu dia akan kembali. Hari kemarin dia akan balik lagi sekarang. Minggu kemarin dia akan balik lagi sekarang. Al-yaum al-maf'ud. Yang kedua, al-yaum al-maf'ud mashhur mim shin ha besar wawu da mashhur. Hari sekarang kita saksikan sekarang, kita lihat sekarang. Ini Allah berikan kepada kita hari sekarang. Kita sekarang ada hari mashhur namanya. Ada kita masih. Yang ketiga, al-yaum al-mawrud mawrud mim wawu ro wawu da. Hari yang akan datang, hari esok kita enggak tahu. Masih ada kita besok, kita enggak. Minggu depan, bulan depan, apa kita tahun depan, katakan al-yaum al-mawrud. Yang keempat, al-yaum al-maw'ud, hari dijanjikan. Hari yang dijanjikan, mim wawu ain wawu da. Mim wawu ain wawu da. Hari dijanjikan. Kapan hari kematian? Kita enggak tahu kapan hari kematian. Dan dikira yang tua jalan-jalan, yang muda masih panjang. Dan terkali-kali justru yang tua masih panjang, sementara yang muda jalan-jalan. Hari dijanjikan sudah sampai pada. Yang kelima, al-yaum al-mamdud, panjang. Al-yaum al-mamdud ini mimida wawu da. Mamdud, mada mamdud, hari yang panjang. Kapan nanti dalam bako. Alam dunia hanya sifatnya sebentar. Alam fana, alam bako yang lama di akhir. Al-yaum al-mamdud. Ini tiap manusia pasti akan mengalami daripada 5 hari. Maka orang perintahkan pada kita, pergunakan waktu sebaik-baik. Jangan sampai kamu sebut lewat begitu saja. Pergunakan sebaik-baik. Di hadis Nabi katakan, ad-dunya salasatu ayyam. Habis. Ad-dunya salasatu ayyam. Dunia itu 3 hari. Yaumul madad. Yaumul madad. Ma biyadika min syai'in. Yaumul hari madad lahlah. Yaumun madad. Madad min bodya. Ma biyadika min syai'in. Ma biyadika min syai'in. Tidak ada kuasa engkau sedikit pun daripada. Udah lewat, kita udah nggak bisa lagi pun mengatakan tolong kembali nggak bisa. Ma biyadika min syai'in. Wahodan tala nadri. Wahodan besok antala nadri. Engkau tidak tahu. Aku dari kubu Allah.
wakodan antara tadi Aku teribu amlah. Wagodan antara tadi. Besok engkau tidak tahu. yes Aku teribu. Apa kamu jumpai akan dia? Amlah atau tidak? aku ribu Besok kamu nggak tahu bisa ada atau tidak. antara tadi aku ribu Oh diganti para saja ya. Tadi yang pertama ams mado, bukan yaumun mado, ams mado. Karena ini yang terakhir bahwa yaum. simado ams Jadi orang yang ramah-ramah kayak persiapan yang Wayau antaf kata baru pertama ams mado ma'abiyadika ini usai. Kalimat yaumun diganti dengan apa? Ams. Alif, mim, dikemarin. ya keren amsi mau Berikutnya, wahodan antara tadi. ya Abu dari kubu Allah. Karena yang ketiga, wal yaum antafi fa'bukan lahu. waliyaumu antafi Wal yaum antafi fa'bukan lahu. pang Maka hari sekarang ini pergunakan sebaik-baiknya. Wal yaum antafi hari engkau pada hari ini fa'bukan lahu. pangtanim Pergunakan akan dia. Ya kan khamsan qabla khamsin kan ada pergunakan sekali. pangtanim bu pergunakan Ini kata Rasulullah pergunakan tadi pergunakan pergunakan sebaik-baik. Jadi dari perintah Nabi yang pertama, kunu fi dunya abiyafa, manusia tidak akan kekal di dunia ini. Yang kedua, pergunakan waktu. Ya. Pergunakan waktu. Apa hadisnya? Nabi katakan, "Idza amsay, fala tanfa'is sabah, wa idza asbahta, fala tanfa'il masa." Kalau sore, jangan tunggu pagi. Kalau pagi, jangan tunggu sore. Khud min sihhat, bisa kopi, wa min hayat, 5 waktu. Ambil sihat kamu sebelum sakit kamu. Pergunakan sihat kamu sebelum sakit kamu. Dan pergunakan hidup kamu sebelum kematian kamu. Ada nggak itu? Ini para ibu sekalian, mari kita ini jalan abidulhan abiyah pantang. iya kamu agiatan Nabi pun mengatakan juga hadis ini. Kun fi dunya gharib aw amin sabil. Kun fi dunya gharib aw amin sabil. Ya kamu di dunia gharib orang asing atau orang melewati jalan. Kita kalau melewati jalan hanya sebentar. Mau lewat nyebrang hari besar enggak sebentar segitulah kita jalan di dunia ini berapa lama paling 100 tahun jarang segitu 60 tahun saja sudah mulai ada sedikit badannya orang surat. Saya nggak puasa. Kenapa acara dua? Saya kalau satu sanggup puasa. Kalau acara dua ada mikir kita di sana tenaga sudah keluar. Kesini nanti takut habis sama sekali. Kita maaf ya. Para ibu sekalian, itu wasiat yang pertama. Yang kedua, ittakhidhu al-masajida buyutan.
Ittakhidhu, jadikan oleh kamu sekalian Ittakhidhu. al-masajid, masjid sebagai rumah. Kemudian kedua, ittakhidhu al-masajid buyutan. Jadikan masjid sebagai rumah. Yang pertama, hendaklah kita cinta dan masjid. Cintai masjid, takmirkan masjid. Ya, terutama tahun Batak. Hadisnya pun kita banyak baca. Ada 7 golongan yang Allah naungi di kiamat nanti. Apa di antaranya? Rajulun qalbuhu alaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di mana? Di masjid. Kita pengen nanti gak kepanasan, gak kehausan, tidak kelaparan. Mari sekarang kita cintai masjid. Terutama kaum bapak, suami-suami kita, anak-anak kita yang laki-laki, perintahkan mereka bertakmirkan masjid, meramaikan masjid. Husnul mu'min salah. Ada 3 benteng orang mukmin. Sod waw. Husnul mu'min salah. Ada 3 benteng orang mukmin. Jika benteng ini rapuh akan hancur. Kita orang beriman. Benteng al-masjid itu satu masjid. Kedua, wa zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. 3, wa tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka insya Allah, kalau kita ini menghidupkan 3 tadi, masjidnya sah, zikirnya selalu ada pada lisan kita orang beriman. Yang ketiga, Al-Quran kita baca selalu, maka akan menjadi benteng buat kita orang beriman. Gak akan bisa dikalahkan sama yang lain. Kita udah mulai sedikit agak sedih. Kalau kita baca atau kita lihat di TV atau mungkin kawan-kawan kita melalui HP kita masing-masing, bagaimana keadaan pemerintah kita sekarang ini dan orang Cina sudah dekat. Cina menguasai negara kita. Kalimantan yang menjadi ibu kota sudah dikuasai sama Cina. Maka nanti mungkin kalau kita tidak sebentar lagi masih selamat, insya Allah. Anak cucu kita lihat. Saya lihatin cucu saya masih kecil ber2 tahun. Terus saya membayangkan dari nanti mereka itu setelah umurnya sekian puluh tahun. Kita enggak tahu. Tapi optimis harus ada pada kita. Bentengi kita punya diri kita. Bentengi kita punya agama kita. Bentengi kita punya masyarakat kita. Dan 3 tadi. Pertama masjid yang ketiga, kedua zikir kepada Allah selalu kita laksanakan, dan ketiga tilawatul Quran. Anak-anak cucu kita suka membaca Al-Quran, dan hanya neneknya saja yang bisa ngaji. Cucu udah bisa ngaji lagi langsung. Itu yang pertama. Mari masjid kita utamakan. Yang kedua, ibadah pada Allah. Mari sekali. Kalau misalnya ibadah perintah Allah pada. Bahkan Allah ciptakan manusia buat apa ibadah pada. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang ketiga, banyak kumpul sama orang yang saleh. Ittakhidul masajid buyutan, 3 perintah Nabi kepada kita. 1, cintai masjid. Kedua, ibadah pada Allah. Dan yang ketiga, banyak kumpul sama orang-orang yang saleh. Kalau lihat orang yang saleh di masjid banyak pasti. Coba cari orang yang saleh di pasar, gak ada. Kumpul para ustaz-ustaz di mana tempatnya? Kita akan lihat para ulama-ulama kiai-kiai di mana? Ada kiai di jalan-jalan di mana? Di mall. Sebenarnya kalau nggak ada.
Dengan kita kumpul orang yang soleh kembali pada masalah hati banyak yang pada saat obat penyakit hati itu ada 5. Ada yang gitu ya. Ada 5 obat penyakit hati. Dawaul qalbi khamsatu asya. Ini kata ulama ya, bukan kata Rasulullah. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu ada 5. Kalau kita sakit fisik kita gampang, insya Allah kita yang penting banyak ke dokter. Ya. Ini kalau orang kampung kalau ke dokter kalau sakit aja. Kalau check up ke dokter gampang. Udah sakit baru ke dokter. Padahal kita diperintahkan oleh dokter itu kalau bisa buka. Datang ke dokter sebelum sakit. Kemarin saya nggak datang ke situ ya, saya demam. Sehingga anak saya bilang jangan kecapean. Untung saya nggak datang. Begitu badan dia, insyaallah kepala pusing, balik akhirnya saya ke dokter. Gitulah kira-kira harga sembuh sudah, jangan cerita lagi Sudah lewat. Maaf saja saya nggak dapat. Pengajian ini Sehat-sehat kampung. Ada 5 macam obat penyakit hati. Pertama, tilawatul Qur'an bil tadabbur. Baca Al-Quran dengan pelan-pelan. Kita lihat apa isi yang kita baca dalam Al-Quran. Para ustazah terutama kadang-kadang. Yang kedua, wa khalaqul qalbi. Kosongkan khalaq al-batin. Kosongkan dengan cara perbanyak puasa sunnah. Atau kalau puasa sunnah tidak. Yang kedua makannya jangan banyak-banyak. Makan sekedarnya saja tanpa obat. Ya kan orang kampung kalau makan kan banyak-banyak. Maka banyak-banyak cepat tua kalian. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar. Tadarru' inda sahar. Tadarru' inda as-sahar. Doa pada Allah menjelang sahur. Indah sahar. Tadarru' wa tadarru' inda sahar. Tadarru' doa pada Allah menjelang sahur. Maka tidur kita jangan terlampau malam supaya bisa bangun sebelum subuh. Angkat tangan pada Allah akan hilang penyakit hati. Amin. Baru yang kelima, mujalasatu inda sholihin. Mujalasatu inda sholihin. Sering kumpul duduk bersama orang-orang yang soleh. Sering kumpul duduk sama orang yang soleh. Para ibu sekalian, ketika tadi saya datang, putra beliau menyampaikan mengenai hadis naf, ya, apa yang mereka putus kata-kata bukan. Itu buat kita semuanya. Masalah haul, kalau sedikit masalah haul. Apa haul itu? Tahunan. Haul, satu tahu. Sekarang tentunya apa tujuan kita haul? Mendoakan boleh berpulang. Yang kedua, kita harus mengenal apa jasa dari orang tua yang telah Allah panggil.
Siapapun yang telah wafat pasti ada jasa. Kita mungkin sama suami ketika masih ada kurang saya. Setelah suami meninggalkan kita, ingat kita kebaikan suami tadi. Itu jasa-jasa yang kita terima. Baru yang ketiga, melanjutkan perjuangan untuk orang yang telah meninggal. Ini tiga ini, apakah buat para ulama kita, buat orang tua kita, buat yang lain-lain yang kita haulkan, pasti yang tiga ini perhatikan. Mendoakan, mengenang, dan yang ketiga adalah melanjutkan perjuangan. Apakah masih ada hubungan orang yang hidup dengan rahmatullah? Ada. Apa di antaranya? Sedikit kata Nabi Rasulullah. Waktu ada orang dari Baridah nanya, ya Rasulullah, hatiya min birri abawayya syai'un abarhuma ba'da wafatihima. Apakah masih ada kewajiban anak pada orang tua yang telah meninggal dunia? Ada. Juga pada yang lain juga ada. Apa? As-sholatu alaihim, sholatkan jenazah. Yang kedua apa? Wa istighfaru lahum, doakan. Kita doakan suami kita, saya. Demikian pula kami yang sudah Allah panggil suaminya masing-masing. Jangan lupa doakan istighfar. Ketiga apa? Infadzu ahdihim. Lanjutkan perjuangannya. Orang tua kita punya madrasah, kewajiban anak melanjutkan perjuangan orang tuanya di madrasah tersebut. Orang tua kita punya masjid, punya musola, kemudian mereka juga termasuk orang yang suka meramaikan masalah-masalahnya, ramaikan juga terus di anak dan cucu. Infadzu ahdihim. Keempat apa? Silaturahim Allah usul illa billah. Rahim yang diputus. Karena orang tua telah berperan rahmat Allah. Karena suami Allah panggil tidak. Banyak kita sekarang ini ketika orang tua sudah tidak ada, putus silaturahim dengan saudara. Kata orang tua, kita ini bangsa kita di kampung itu. Dulu waktu masih ada orang tua aslinya. Kan sudah ada orang tua, ada naik lagi. Udah putus. Lebaran nggak pada datang. Acara-acara kan tidak saling mengundang. Udah nggak saling mengundang. Itu nggak boleh. Terakhir kita laksanakan kepada mereka yang telah dipanggil oleh Allah dahulu keluarga tersebut. Ini kewajiban kita kepada yang telah meninggal dunia. Dan berikutnya tentunya buat kita yang masih hidup nih sekarang masih hidup. Ingat dengan kematian. Biasanya orang yang kematian kapan? Kalau lagi sakit biasanya. Kalau lagi sehatnya kena mati. Paling perintah Nabi, dikraharinya lazat. Dikraharinya lazat. Ingatlah aksi itu. Perbanyak kalau kamu sekalian. Zikraharinya lazat. Mengingat kepada yang memotong kami kata. Aksi itu zikraharinya lazat. Perbanyak ingat kepada kematian. Yang memotong daripada kenikmatan. Udah gak nikmat lagi hidup. Orang mati bisa makan. Nah sekarang kita yang masih hidup setelah tua kita makan enak ya kira-kira. Udah kurang enak bisa. Udah Allah fokuskan kenikmatan kita. Ingat tadi makan al-maut. Tapi kata Imam Ghazali dalam mengingat kematian itu ada 3 golongan manusia. Satu munhamikun.
Orang yang lupa dengan manusia. Dia merasa masih muda, masih sehat badan. Ini golongan yang pertama, munhamik. Dia kalau Allah panggil dia di kala munhamik, maka matilah su'ul khotimah. Lupa dan kematian. Maka akhiru ibrahal banyak yang ingat dengan baik. Meskipun kita masih pada umur yang muda, seakan-akan masih lama Allah panggil. Golongan kedua, taibun. Tobat. Taibun. Golongan itu adalah golongan yang ingat dengan mati, tapi masih takut. Ingat mati tapi Kenapa? takut. Karena belum siap. Ingat Nah, kita ini rata-rata. ingat mati tapi takut. Rata-rata golongan apa? Taibun. Ingat dengan mati, Tapi takut. hanya belum siap. Tapi takut mati. Takut masih. Kita tanya Allah, tawil umur. Amin. Panjangkan umur kami, gitu ya. Enggak ada yang pengen kita pendek umurnya. Yang ketiga, arifun. Paling tinggi. Arifun. Siapa arif itu? Orang yang saya kepengen mati. Orang yang mau siap. Sudah menghayal yang pengen mati. Allah, kapan saya dipanggil? Kapan saya dipanggil? Ini aulia biasanya. Para waliullah yang begitu. Kenapa mereka enggak mati? Inna aulia Allah la yamutun. Waliullah sudah mati mereka. Wa inna ma yantaqiluna min dari ila dari ukhra. Mereka hanya pindah di rumah dunia ke rumah akhirat. Kalau kita bukan pindah, dikuburin kalau kita. Kalau yang pertama mati su'ul khotimah. Nauzubillah. Kali kedua meninggal takut pengen panjang umur. Kalau dia matinya masuk kuburan, dikubur di lama ya. Nah kalau ulama bukan ke kuburan, ila dari ukhra yang taqiluna min dari ila dari ukhra, pindah rumah. Pengen yang mana? Kita pengen yang ketiga ya. Nanti kalau kita masukkan di kubur bukan. Tidak apa? Tidak. Itu dikatakan inna auliya Allah la yamutun. Wa inna ma yantaqilun min dari ila dari. Paham Ibu? Ya, itu kita. Layamoto. Indari. Yang tak Inna auliya Allah. Inna auliya Allah la yamutuna wa inna ma yantaqiluna min dari ila dari ukhra. wa innama yantakiluna min dari ila dari ukhra. Baik. Ya. Sekarang apa yang kita laksanakan sebelum kita sampai ke alam bawah? Min dari ila dari. Yaumul Mamdud tadi. Dan kita juga termasuk orang yang bukan dikuburi. Ya, Kita orang yang pindah rumah. Apa yang kita laksanakan? Ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkatkan. Kembali pada masalah. Waktu itu masalah dan muka. Ibadah pada Allah tingkatkan. Kata Imam Ghazali, bagaimana caranya supaya kita selalu meningkatkan ibadah pada Allah, supaya tambah umur kita ibadah semakin rajin. Bagaimana caranya?
Satu, zikrul mawati. Ingat mati. Ini kan pelajaran tasawuf ini saya. Pelajaran tasawuf ya. Saya katakan tadi di Arito juga sudah, kalau kayak kita yang para ustaz udah kepala silakan baca kitab apa saja, buku apa saja, jangan tinggal tidak mengerti. Ya. Untuk keren-keren kira-kira begitu. Tidak ada red. Maka kata Ghazali, kalau ingin semakin bertambah ibadah semakin kuat, kuncinya satu, zikrul maut. Ingat kematian. Yang kedua, at-ta'anni. Alif hamzah nun tasdid. At-ta'anni, pelan-pelan kalau pengen apa-apa. Pelan-pelan. Jangan langsung cepet pengen kaya, cepet pengen naik pangkat, cepet pengen naik ke atas, cepet. Jangan pelan-pelan. Sama dengan jalan kalau udah begitu pelan-pelan. Saya kalau jalan kalau cepet saya takut jatuh. Saya kira sama semua yang sebenarnya saya pelan-pelan masuk kamar mandi pelan-pelan. Apa arahnya pelan-pelan. Pengen apa pelan-pelan, jangan tergopoh-gopoh. Yang ketiga, at-tawadhu. Jaga akhlak yang bagus. Jangan sombong, tawadhu. Orang yang tawadhu bisa akan ibadah pada Allah. Dia tahu siapa. Yang keempat, al-amanah. Amanah, jujur. Ini kata Imam Ghazali. Bila empat ini ada pada kita, maaf yang sudah kepala empat ini nanti kacain masing-masing di rumah. Ada enggak pada diri kita masing-masing? Satu, zikrul maut. Ingat dan kematian. Yang kedua, at-ta'anni, pelan-pelan kalau kita pakai sesuatu. Toh kita makan enggak seberapa, kita pakai enggak seberapa, jalan-jalan jauh-jauh ibu terasa capek, sudah tahan pelan-pelan saja dengan gaya. Yang ketiga, at-tawadhu, akhlak kita pelihara, jangan sombong. Dan yang keempat, al-amanah, jujur. Sekarang kebalikannya kata Ghazali, kalau empat ini ada malas ibadah pada Allah. Balikannya, kalau empat ini ada malas ibadah pada Allah, udah sholat malas, ibadah lain malas, ngaji malas. Apa yang pertama? Ulul amal. Panjang angan-angan, pengen, semua pengen. Udah tua, 80 tahun saya pengen jalan-jalan. Enak kira-kira jalan-jalan kalau udah tua atau udah kurang lihat. Gak ada yang nuntut. Paham ya? Boleh gak jalan-jalan? Ada yang sering-sering. Sekali-sekali boleh. Agak saudahan nunggu emaknya. Lelet katanya. 5 hari saya libur. Ya kemana-mana 5 hari. Anak saya nggak bisa keluar. Kenapa anaknya ada yang belum pulang, yang mondok belum pulang ada. Berarti kalau kita kasih kurang satu. Yang satu yang mondok pakai kemarin, berarti kurang satu. Sudah 5 terus 5 hari. Sekarang kita jamaah bola Juli kita jalan-jalan. Saya nggak jawab. Kenapa ibu sekalian? Anak jadwal kita kan ada. Nanti andai katakan saya kasih jadwal lagi saya bisa masak, minta maaf. Dan ibunya tolong amat. Yang pertama. Kedua, al-ajar. Pengen
segera naik pangkat, segera jadi ini, segera punya ini, segera orang ajalah tuh minas syaitan. Segera itu dari siapa? Setan. Yang ketiga at-takabur, lawan tadi sombong dan dapat al-khiyanah. Kalau empat ini ada, kata Ghazali akan malas ibadah pada Allah. Akan jadi orang yang memahami tadi lupa dari kematian. Dia kalau Israel matilah sopel khotimah. Ya, Pak Rimo cukup panjang lebar saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kita pertama kita sekarang mau tahun baru Hijriah. Mari kita punya cita-cita bagus kepada yang sudah. Yang kedua, ibu sekalian kita kawin dan Bapak Haji Mat Yasin. Semoga Allah berikan kepada beliau menjadi orang yang mulia berjannah. Pada kita tentunya yang belum meninggalkan berikan keberkahan umur. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh guru tetap kita di Rusdatul Ummah Cakung. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmunya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.